Ben doakan Ben. Selamat siang, sahabat Femina, apa kabar? Sudah berkumpul di sini. Jumpa lagi dengan Tria Nur Agustina, jurnalis Femina. Nah, hari ini adalah Hari Ibu, 22 Desember. Itu saya senang banget nih di Hari Ibu ini. Tadi pagi saya sudah mendapatkan selamat Hari Ibu dari anak saya ya. Ternyata oh ya ampun begitu ya, ternyata istimewanya mendapat. Anak saya masih kecil banget gitu. Nah, sebetulnya perempuan itu apapun yang dekat dengan dirinya bisa sebetulnya dia anggap sebagai anak gitu. Jadi misalnya dia menjadi begitu mencurahkan perhatiannya dia juga menjadi begitu nurturing, dia menjadi begitu ngatur-ngatur, bahkan itu kan ibu-ibu banget tuh ya, kita ngatur ini ngatur itu gitu. Misalnya di keluarganya of course dong dengan mengatur, di pekerjaan atau juga mungkin yang punya bisnis. Kalau kita punya bisnis itu kan kita mengaturnya tuh dari yang kecil sampai besar bisnis kita, itu kan juga sebetulnya kita sedang menjalankan peran nurturing gitu. Ada juga mungkin sekarang yang sedang menjadi ibu dari semua koleksi tanamannya, atau menjadi ibu dari semua koleksi tas yang ada di rumah mungkin gitu, atau misalnya ibu dari panci-panci di rumah karena hobi masak nih gara-gara pandemi. Nah sebetulnya di antara semua kesibukan itu, kalau perempuan tuh kita mikir sebetulnya siapa sih yang ngurus kita gitu kan. Kalau kita lagi pengen memanjakan diri pun pasti sering kita lakukan dulu, oh kita harus punya me time nih. Me time-nya ngapain nih? Misalnya banyak yang misalnya melakukan me time mengisinya dengan merawat diri, misalnya menjaga kesehatan kulit agar tetap glowing gitu kan. Nah ini dia pokoknya. Narasumber kita hari ini, sahabat Femina kita yang bakal sharing ke kita ini, dia punya banyak sekali nih mother role dalam kehidupannya. Dia adalah ibu dari 2 anak, juga ada seorang model, seorang aktris, dan juga sport enthusiast. Nah dia sedang vakum dari dunia perfilman 7 tahun. Kita bakal tanya sama dia selama 7 tahun tuh ngapain aja sih dia. Kita bakal tanya juga kesibukannya dia sekarang apa. Nah pokoknya, dan dia juga adalah nih, dia favorit saya, dia adalah pemenang Gali Sampul dulu. Saya ingat banget, saya itu besar bersama melihat dia menjalankan perannya sebagai seorang model, yes. Oke. Kita akan segera undang dia. Teman-teman sudah pada banyak tahu dong. Pokoknya nih dia ini selalu sibuk bersepeda setiap hari. Penampilan selalu bikin diri nih. Kalau kita udah lihat ini dia udah puluhan kilo gitu ya, naik sepeda tetap selalu terlihat cantik gitu kan. Kita bakal tanya sama dia tuh gimana sih tetap selalu sehat gitu. Oke, nah jangan lupa nanti sahabat Femina untuk bertanya-tanya di kolom komen. Femina punya hadiah buat Anda. Kita punya paket dari Pond's Age Miracle, bakal langsung dikirim ke rumah kamu yang ngasih pertandingan terbaik. Ada 5 ya. Oke, siap. Tria mau undang dulu narasumber kita hari ini. Oke, apakah si Diwi Mala sudah ada? Ini favorit aku banget nih, dia favorit Gali Sampul, favorit Tria dulu. Oke. Kita tunggu ya, sahabat Femina, jangan lupa bertanya-tanya. Hai Sigi, salam kenal dari Tria di Femina. Hai. Suaranya jelas banget. Yes. Aduh, ini Gali Sampul favorit aku. Maaf ya. Thank you. Ini aku harus mengucapkan secara langsung. Banyak yang ngefans di kantor ini, wartawan-wartawan dengan Sigi, tahu. Nah. Sudah bersepeda hari ini, kalau kita kan nanya sudah berapa kali minum obat, kalau Sigi sudah berapa kilo sepeda hari ini? Belum sempat hari ini, sibuk persiapan besok berangkat ke Bali, liburan, anak-anak kepingin liburan ke Bali, jadi ternyata persiapan liburan saat pandemi sama before is totally different, lebih ribet ternyata. Oh iya, karena kenapa tuh jadi bikin lebih ribetnya tuh? Apa karena misalnya anak-anak jadi bakal nggak banyak jalan-jalan selama di Bali, segala mainan harus dibawa atau gimana? Atau sebenarnya belajar dari pengalaman, sebenarnya tahun 2020 ini aku sendiri dari segi pekerjaan ternyata dikasih kesempatan untuk lebih banyak traveling tahun ini. Padahal itu kebalikan banget ya, dimana yang lain pada berhenti
bepergian, aku malahan dapat kerjaan yang makes me wanna need for me to travel. Jadi otomatis dari pengalaman aku kemarin keluar kota harus didouble gitu loh. Kalau bawa anak kayak misalnya kalau biasanya kita dijemput sama supir atau sewa mobil yang udah termasuk supir. Kali ini harus lepas kunci. Jadi I prefer to betul, drive. betul. Jadi nggak ada orang di luar keluarga kita. Terus otomatis tadi pagi juga swab test PCR. Sebenarnya anak-anak nggak butuh, tapi mereka tuh kepengen. Mereka tuh karena kita waktu itu ngejelasin kenapa sih harus swab test sekarang tahun ini, kita kasih penjelasan. Ternyata penjelasan itu membuat mereka jadi curious dan mereka inisiatif kayak aduh, can I try at least gitu, is it scary? Jadi mereka akhirnya inisiatif, ya udah let's do the swab test together gitu, satu keluarga gitu. Dan itu sih, dan packing saya sanitizer, terus baju ekstra, jadi kalau keluar itu langsung ganti baju, ya ribet deh. Iya, iya. Nah, ini kan pokoknya ini aktif banget nih, aktif masa kini. Padahal kalau kita ngeliat nih ya, kalau Sigi itu potretnya itu wanita modern masa kini, ngurus anak iya, olahraga juga iya kan. Kadang kan kalau aku gitu ya mikirnya, aduh nggak ada waktu buat olahraga karena ngurus anak cuma satu gitu. Nah, Sigi anakmu umurnya berapa aja sih? Ada 2 kan? Jadi anak aku ada 2, Maxine, Alex. Maxine udah 10 tahun, Alex bentar lagi 5 tahun. Mereka termasuk independen banget, apalagi tahun ini karena apa ya? I don't know ya, karena kita spend time together tahun ini cukup banyak dan mereka me time itu bersama keluarga, akhirnya mereka malahan menjadi lebih independen anehnya. Iya, Tidur betul, sendiri, beresin kamar sendiri. Karena mungkin waktu yang mereka punya lebih banyak ya. Yang tadinya biasanya sekolah, terus sekarang karena school from home, they have more time. Jadi mereka bisa, dan mereka spend time di rumah, di kamarnya mereka juga lumayan lama. Jadi mereka bisa ngelihat, kok kamarnya berantakan ya. Jadi mereka berasa bahwa kamar berantakan itu risih. Jadi akhirnya mereka inisiatif bersihin sendiri. Dan menyenangkan aja sih. Makanya bener kan, kadang kalau misalnya orang bilang, aduh kalau anak-anak itu sekolahnya jarak jauh di rumah, tapi justru anak tuh jadi banyak banget belajar cara mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi misalnya kayak tadi tuh, Sigi bilang bener banget, jadi beresin kamar sendiri gitu kan. Banyak banget hal-hal mungkin yang di luar pelajaran sekolah lah gitu kan. Nah, bedanya apa sih ngurus anak yang udah mau 10 nih ya, kan bentar lagi jadi teen ya. Lalu sama anak yang masih 5 tahun, mau 5 tahun tuh beda parentingnya gimana sih? Balik lagi tiba-tiba harus manja sama yang ini, tiba-tiba harus keras sama yang ini gitu. Beda karakter sih. Jadi kalau secara umur kadang yang 4 tahun, yang Alex ini yang 5 tahun jadi lebih dewasa orangnya. Kalau aku sama Timo selalu nyebut si Alex old soul. Jadi ada kedewasaan yang muncul secara natural. Cara dia berbicara, cara dia memproses informasi. Sedangkan kalau Maxine, what I love about her, dia itu ada sisi kekanak-kanakan yang selalu stay di dia. Imajinasinya dia, terus cara dia ada secara naifnya masih terjaga walaupun dia udah 10 tahun dia dengerin lagu kayak Dua Lipa, Ariana Grande, tapi ada yang sesuatu yang di dia yang tetap anak-anaknya masih terjaga dan menurut aku itu luar biasa banget. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya dia masih enjoy yang mainan adeknya terus jadi dibilang dewasa itu berdasarkan umur sama sekali enggak, itu balik lagi ke karakter. Yes, emang jadi ada old soul ya. Jangan-jangan nih suka lagunya lagu-lagu old juga tuh, oldies juga tuh kan itu sih kalau ada anak-anak old soul gitu ya. Iya. Ini anak umur berapa sih? Kok paham banget gitu urusan orang gede gitu kan? Iya benar-benar. Sigi kan, kamu kan terakhir main film Sigi itu 2012 Histeria ya. Sekarang mau main film lagi gitu. Akhirnya kenapa saya memutuskan itu karena apa? Wah ini kayaknya nih ceritanya bagus banget nih, harus aku ikut main nih. Itu kenapa tuh akhirnya?
Tahun ini aku kebetulan bulan Agustus, September, Oktober itu sibuk bolak-balik ke Jogja sebenarnya karena syuting Gatot Kaca. Ini film pertamaku setelah vakum beberapa lama, kayak 7 tahun aku vakum, akhirnya memberanikan diri untuk ambil film. Dan awalnya memang aku nggak tahu ya kenapa ya tahun ini it's a tough year. It is a tough year for all of us gitu. Kita mengalami banyak perubahan drastis yang kita dipaksa untuk adjust dengan kurun waktu yang cepat sekali. Tapi itu malahan memberanikan diri, membuat aku berpikir, ayo, biasanya aku tuh kalau dapat tawaran film, aduh enggak deh, aku takut, aku malu, atau aku selalu menggunakan alasan malu kenapa? karena kan udah lama nggak syuting kan, aku udah lama nggak kagok ya. jadi iya kagok, terus aku nggak pede gitu. Tapi tahun ini membuat aku memaksa aku ngambil kayak kalau ada kesempatan ambil, karena we never know what's gonna happen next gitu. Tidak datang 2 kali katanya. Yes, kita nggak tahu what's gonna happen next year or the next. Terus setiap ada kesempatan dan you think you can do it gitu loh. Jadi kayak gimana tuh harus berkarya, bikin karya yang bagus banget di satu project yang ini gitu ya. Iya, karena harus diakuin tahun ini memang secara pekerjaan kita banyak sekali perubahan dari segi mungkin pendapatan mulai berkurang, terus ada cut pay, terus film juga sempat terhenti, nggak ada bioskop lagi, banyak uncertainty. Jadi pas aku dapat tawaran kerjaan apapun itu gitu, aku jadi langsung okay, I'll take it because itu ada sebuah peluang dan itu I have to be grateful kan kalau dapat kesempatan seperti itu. Jadi rezeki jangan ditolak lah gitu. Yes, gitu. Apalagi kalau proyeknya positif gitu ya, kayaknya bawa impact gitu kan, sesuatu yang baru nih mesti gue pegang banget nih. Nah, kalau yang di actingnya yang sekarang tuh Sigi bakal jadi seorang ibu ya, tadi ada bocoran dari jurnalis yang lain gitu. Itu gimana kan sudah menjadi ibu, jadi lebih gampang nggak sih kayak itu? Wah ini nih soulnya gue masuk banget nih gitu, gimana tuh? Aku pas dapat tawaran, ya udah sewajarnya ya dapat tawarannya, pasti kalau nggak jadi ibu jadi tante. Tapi ya udahlah, emang sekarang I am a mom gitu, I'm a proud mom. Dan menurut aku kalau dapat role seorang ibu, menurut aku itu yang menarik karena menjadi ibu itu nggak gampang dan secara emosional level. Ini keren nih pandangannya, keren pandangannya. Jadi ditawarin role jadi ibu, justru kan ibu itu punya perannya keren banget. Nah ini bagus nih, jadi jangan dilihat gara-gara cuma usia aja, bener-bener. Ya, kalau kita bayangin deh, kalau mungkin yang lagi nonton ibu-ibu ya, ibu-ibu itu secara depth dari kepribadian itu udah deep banget. Kayak kita harus jaga a lot of things. Biasanya kita ya kayak tadi kamu bilang gitu, kita selalu memprioritaskan terakhir. Kita selalu ngalah, tapi tanpa kita sadarin ya. Kita kalau misalnya anak sakit, that's the first thing we're gonna do. Ke dokter, pokoknya sebisa mungkin cepat berobat. Suami sakit, berobat langsung kita anterin saat itu juga. Tapi kalau kita sakit, apa yang kita lakuin? Kita nge-Google, try as much as we can to self-diagnose ourselves sama self-healing. Somehow kalau kita sakit, ini kecapean, ini apa? Kita underestimate our own health dibanding sama orang lain. Tapi itu salah gitu. Apalagi sekarang mungkin Hari Ibu, kita selalu harus diingatkan bahwa kalau kita di pesawat, kalau kita pasang oksigen, siapa dulu yang harus pakai oksigen masknya dulu? Ibu kan? If you want to help the whole family, you have to take care of yourself first. Itu keren tuh analoginya, benar juga. Jadi health kayak secara kesehatan, kenapa aku olahraga, kenapa aku makannya mencoba lebih sehat, karena kalau aku nggak sehat, the family is gonna go insane, out of control. Karena kalau gue udah sakit, nanti siapa yang nyiapin makanan, siapa yang siapin mereka sekolah. Iya, nggak bisa ada peran seorang ibu harus on call 24/7. Iya benar. 24/7 seumur hidup loh. Seumur hidup. Walaupun nanti anaknya kita udah nikah pun, kalau mereka telepon for help, kita yang harus standby.
Jadi ya kesehatan Macam seorang ibu macam dan CS gitu ya, CS umur hidup. jadi kesehatan kita, kebahagiaan kita itu juga harus prioritas karena they need us gitu. Ya, gitu. Itu good point. Karena kalau seorang ibu emang tuh kalau dia mau olahraga, pikirannya bukan cuma buat dirinya sendiri lagi kan, udah beda banget waktu kita belum nikah gitu. Kalau olahraga biar aku fit gitu. Tapi ternyata aku juga belum olahraga banget, jadi kayak ada, oh ya juga ya aku punya anak gitu. Ternyata buat jaga keluarga kita loh, sahabat Femina. Nah, jadi kan sekarang nih apalagi sekarang pandemi gitu. Kalau kita lihat tuh tetap selalu bersepeda ya, Sigi dan sepedanya gitu. Sigi dan sepedanya itu dengan sepeda statis. Tapi juga loh sisi gini kalau kita ngeliat ada dia bersepeda puluhan kilo depan belakang kiri kanan tetap aja cantik, kita ngiri gitu. Gitu kita bisa nggak sepeda selalu sepedaan di dalam rumah itu kenapa sih? Biar tetap waras gitu, biar hubungannya dengan otak gitu ya, selalu fit gitu. Kalau latihan jujur awal-awal PSBB yang kedua, pokoknya setelah PSBB pertama kan kita sempat mulai relax tuh ya, kita udah mulai bisa beraktivitas di luar. Sempat sering banget sepedahan di luar. Tapi lama-lama mikir, waduh kok semakin lama semakin rame ya jalanan ya. Banyak banget yang sepedahan. Yang tadinya I feel safe jadi nggak feel safe. Jujur aku orangnya kayak parnoan lah gitu. Dari segi we have to fight, kita mesti protect ourselves from the virus, otomatis harus social distancing, belum lagi sempat ada kasus-kasus begal, terus ada kasus-kasus tabrakan karena pelotonan terlalu nempel atau terlalu ngebut. I think there's a lot of things going on kan, there's a lot of going on di Jakarta. Akhirnya aku merasa, loh kok aku malah stres kalau olahraga di luar, maksudnya sepedahan di Jakarta gitu. I don't feel anything. Sebenarnya aku pengen dapetin dari sepedahan itu adalah I want to be happy, karena waktu aku selesai sepedahan tuh gila, aku tuh senyumnya tuh lebar banget and I feel good about myself. Tapi kalau aku sepedahan pulang, selama sepedahan aku nervous, aku deg-degan atau apa, pas pulang yang ada aku kayak aduh bersyukur banget aku masih hidup ya, selesai sepedahan. Oh gitu ya, gitu ya lagi tolong sepeda ternyata. Iya, di dalam kota ya. Tapi akhirnya aku merasa that doesn't make me happy, aku harus cari alternatif gitu. Akhirnya di dalam ruangan aja lebih aman. Tapi kalau di dalam ruangan pakai sepeda statis itu minimal berapa kilo? Relatif rata-rata. Aku selalu minimal tuh biasanya aku suka nanjak. Jadi aku ngejarnya elevasi sebisa mungkin 500 meter, distance minimal 30 gitu. Kan, jadi walaupun udah sepeda statis, tetap ya seperti jaraknya dari Jakarta kemana gitu ke kemana? Iya. 30 kilo. Jadi apa? Cuma bilang iya gitu kita. Bisa sambil nonton, bisa ngobrol sama anak. Aku sempat sepedahan sambil nyuapin, jadi ya. Sepeda sambil nyuapin, oke. Multi talenta itu wanita multi talenta itu perempuan tuh bisa emang multitasking ya kan? Nah, Sigi, tadi ada pertanyaan lagi nih sebagai seorang perempuan. Jadi ibu iya, kerja iya, punya teman perempuan nggak sih yang teman dekat gitu, jadi tempat curhat kan kalau seorang perempuan gitu ya. Aduh, ada hal-hal obrolan dewasa gitu atau obrolan antar ya wanita gitu, teman-teman curhat gitu ada. Dan mereka tuh seberapa besar sih perannya buat kamu? Jadi mungkin harus jadi video call karena sekarang jarak ketemu tuh gimana? Oke. Jujur sebelum tahun ini aku temen ceweknya tuh bisa dihitung pakai jari. Maksudnya even not jari ya, aku cuma kalau ditanya anak aku suka nanya dulu kayak tahun lalu, "Mom, who's your best friend?" Cewek gitu. Tante Agni, which is my sister. Cewek. Anak langsung penekanan cewek. Jadi nggak ada. Jadi saking dikit banget dulu temen ceweknya nih. Karena aku baru sadar bahwa social life aku selama 10 tahun married to Timo, aku tuh spend time kebanyakan sama keluarga. Apa-apa anak. Aku menggunakan anak sebagai excuse untuk gak bersosialisasi. Dan itu ternyata salah gitu. I need to balance kan. Itu punya waktu untuk hangout atau minum kopi atau even have a conversation with other moms. Jadi aku baru tahun ini aku reach out sama teman-teman aku lama gitu. Akhirnya
sesama ibu pasti ada insight yang mungkin kita seneng lah kalau kita dengar, ternyata yang saat ini bukan kita doang ya, ternyata dia ngalamin hal yang sama, the hardship of motherhood, hardship of being a wife gitu. Jadi it's good to talk to teman cewek, karena sometimes we just need other people's experience gitu, sharing. Nah, oke. Nah, itu support system namanya tuh sahabat Femina. Itu kalau ala Sigi ya, ternyata emang butuh teman perempuan ternyata ya gitu. Di antara teman-teman yang segelintir katanya itu adalah sebuah tempat-tempat curhat serius gitu ternyata. Nah kita udah nyampe nih ke part 2. Tria mau nanya sama Sigi tentang cara merawat diri gitu ya. Nah, kamu kan sibuk jadi mama, kerja, tadi juga sepedaan gitu ya, pokoknya olahraga lah gitu ya, cukup intens. Cara ngatur waktunya gimana sih? Strict nggak, atau ya udah deh pokoknya mana yang paling sempet, atau memang udah punya pola itu kayak autopilot gitu ngatur waktunya? Aku karena ya kalau kita kepengen bisa juggle everything harus strict secara schedule. Jadi kalau misalnya mungkin ini gambaran ya, kalau kenapa aku bisa, orang mikirnya kok Sigi bisa ini bisa itu, karena aku biasanya secara scheduling itu I'm pretty strict dan by the dot gitu. Jadi kalau misalnya jam 3.45 alarm nyala, 15 menit sampai jam 4 aku kopi, 4 sampai 4.30 aku biasa di toilet, do my morning stuff, get ready for cycling. Jam 5 sampai jam 7 itu window aku untuk cycling atau lari pagi. Jam 7 masak, sekaligus bangunin anak, siapin anak sampai jam 8, jam 8.30 anak sekolah. Biasanya aku baru bisa duduk di depan komputer, balasin email, kerja, sambil mereka sekolah. Siang, siapin mereka makan siang, kerja lagi sampai sore. Kalau misalnya I have extra time, biasanya aku olahraga lagi, sepedahan. Biasanya sepedahannya sama teman-teman. Jadi kalau bisa sambil Zoom call atau apa, itu olahraga lagi. Kalau enggak, sepedahan sama Maxine di kompleks. Sore udah biasanya barengan sama anak-anak, main aja di kamar gitu sampai malam. Jadi ya jadi emang harus ada schedule yang fix gitu. Iya. Emang kalau kita jadi rutin berolahraga, kita punya body clock yang bagus ya. Kadang kalau kita olahraga tuh kita mager, lazy body gitu. Nanti aja deh diundur-undur. Itu emang penting banget itu olahraga tuh emang. Jadi orang tuh tepat waktu. Nah, Sigi nih, banyak banget yang boleh tanya ya, sahabat Femina, aku lagi ngeliat ke screen sebelah sini. Sabar pertanyaannya ya, tapi kayaknya nggak bisa semua dijawab. Sabar guys. Nah, Sigi mau nanya dong, sebelum kita sebentar lagi udahan nih, ngobrol sama Sigi karena seru banget. Sigi selalu keluar sepedahan, gimana sih kulitnya tetap bagus gitu? Kamu ada tips nggak sih figurnya teratur gitu kan? Kalau kita lihat kan, oh my god, all the time she's under the sun gitu. Oh, jangan salah. Ini kalau kelihatan nggak? Black spotnya banyak banget. Buset. Ya, tapi emang itu genetik ya. Aku kayak mungkin kelihatan nggak sih? Kayak, yes, I do have black spot nih kan. Di sini. Secara genetik ada kayak freckles sama kayak gitu, flek-flek gitu keturunan ya? Papa banyak banget. Jadi emang dari dulu, udah kelihatan dari muda, udah mulai kelihatan ada flek-flek ya hitam. Terus kalau matahari itu jahatnya adalah kulit kita gampang keriput. Jadi yes, there is kayak, dan I like to laugh kan. Aku kalau ketawa pasti aku nggak nahan diri kalau aku ketawa. Jadi kalau ketawa gitu, keriput kemana-mana. Tapi in a way aku nggak mau itu menjadi alasan untuk tidak berekspresif. Aku nggak ekspresif karena I like to laugh, I like to smile. Jadi ya udahlah ya, kalau misalnya keriput dikit, bukan keriput atau apa, it's because I'm growing older and pasti bisa dibantu sama skincare. Jadi ya sudahlah ya, buat tua. Oke, sebentar, Bapak produser di sana, ini pertanyaan banyak banget ya, mungkin nanti dipilih 5 aja ya. Daripada saya scrolling nih, banyak banget Pak produser. Sigi, nih ya, 2 pertanyaan terakhir dari Tria. Nah, kamu apa sih rutinitasnya menjaga kesehatan kulit gitu? Misalnya bangun pagi atau udah kayak I woke up like this, apa gimana gitu? I wish. Kalau yang pasti aku kalau sekarang
apapun produk moisturizer, eye cream atau pokoknya harus ada SPF-nya sih kalau aku. Pokoknya apapun produk yang mau itu BB cream, Iya, CC cream, whatever it's called. Pokoknya harus ada SPF-nya karena dengan kegiatan aku pasti terkena matahari. Kalau ada adik aku acne. Terus kalau eye cream itu udah pasti, moisturizer harus karena kita di ruangan AC itu bikin kering banget. Itu aja sih sebenarnya. Aku termasuk gak ribet. Tutria sambil checklist, Tutria juga udah eye cream, itu supaya cantik seperti Sigi. Bedanya aku belum sepedaan, akan aku contoh. Oke, satu pertanyaan terakhir, udah mulai pakai produk kayak anti aging nggak? Produk anti aging kan karena kalau kayak aku nih merasa awet muda gitu, padahal umurku udah kepala 4 gitu kan. Akhirnya mulai pakai gitu. Kalau kamu tuh rajin nggak sih pakai produk anti aging gitu? Enggak sih, aku pakai moisturizer biasa aja yang all around yang bisa dipakai. Yang penting kalau itu moisturizernya biasanya aku yang lebih thick kalau untuk di dalam rumah, tapi other than that yang harus ada SPF-nya aja. Kalau nanti aja deh anti agingnya kalau udah kepepet. udah berkerut. Kalau aku udah mulai duluan. Oke, thank you banget. Ternyata kayak itu dia juga resepnya tuh, resep awet mudanya adalah selalu happy. Dia bilang kalau ketawa nggak boleh ditahan. Dan kalau olahraga pasti lebih glowing. Nah, itu ya, teman-teman tuh tipsnya. Ini tips sungguhan bagi seorang model yang akhirnya menjadi pesepeda bertahun-tahun, tuh proven dari Sigi. Oke, thank you banget Sigi Wimala, boleh tolong dong kasih pesan ke semua wanita, sahabat Femina di Hari Ibu ini. Selamat Hari Ibu semuanya. You guys are awesome. Dan kita sama-sama tahu bahwa 2020 itu adalah full of challenges, apalagi untuk ibu-ibu yang tiba-tiba jadi guru, jadi full time housewife, mom. Jadi hang in there. Tapi at least we know we're stronger and better now. So yes. Tuh, dia aja terengah-engah. Dia mengucapkan terengah-engah sahabat Femina gimana dia melakukannya langsung gitu kan. Segala kesibukannya. Oke, thank you banget Sigi Wimala, gadis sampul favoritku yang ternyata muncul di Femina. Oke. Thank you banget. Sampai jumpa lagi, terus sehat ya. Sigi, oke. Thank you. Bye. Tunggu Sigi. Wait. Sebentar. Sorry. Ternyata ada pertanyaan harus dibayar sekarang. Aku mau kasih tanya. Ada yang nanya nih. Mbak Sigi, apa pencapaian tertinggi dalam hidup kamu? Menjadi ibu. Nah, menjadi ibu. Tuh. Menjadi ibu ya ternyata ya. Berat ya. Menjadi ibu adalah kayak dapat kerjaan yang kerjaan idaman aja. Nah, itu dia. Lalu dari Ika Pradana, apa yang bikin Sigi dan keluarga betah di rumah dengan adanya PSBB ini? Selalu menyibukkan diri. Jadi anak-anak disuruh bantuin beres-beres di seputar rumah. Selalu ada aktivitas. Mungkin bisa cleaning up baju-baju yang lama, terus donating stuff. Kayak pokoknya harus ada kegiatan selama di rumah aja sih. Keep them busy. Tuh ya, Ika Pradana sudah dijawab oleh Sigi. Next dari Ruang Rindang. Bagus banget nama akunnya Ruang Rindang. Bagaimana pengaturan nih? Pertanyaan, ini pasti ibu-ibu deh yang nanya nih. Pengaturan penggunaan gadget pada anak-anak selama momen stay at home. Kan lagi pasti tuh hidupnya tuh online dulu tuh anak-anak. Iya, aku aja juga sampai saat ini aku sama Timo ada kesusahan ngelarang, tapi juga nggak bisa dilarang full time, nggak pegang device, tapi paling dibatasin dalam arti kita baru kasih gadget itu jam 5 sore sampai makan malam. Jadi they could play at night, terus abis itu ya kita ambil lagi. Oke. Pak Produser masih 2 pertanyaan lagi, masih bisa waktunya Pak Produser dari Wira. Dia mau nanya cara ngontrol emosi Kak Sigi supaya nggak gampang marah ke anak pas lagi ngajarin. Aku biasanya lebih sabar kalau habis olahraga. Mungkin karena energi udah habis kali.
Jadi lebih slow biasanya habis olahraga. Jadi ya kalau bisa kenapa aku olahraga pagi? Jadi lebih slow aja, lebih santai. Oh, oke, Jadi tuh less ya. marah-marah. Nah, tuh, itu tipsnya dari Sigi ya. Bisa dicoba. Terakhir dari Una Isabat. Una Isabat. Nah, bagaimana sih kamu melihat social media? Karena di satu sisi itu menghibur banget, tapi banyak banget komen negatif. Mungkin kamu baca komen dari orang di medsosnya selebriti lain, atau kamu membaca misalnya komen yang mungkin kurang mengenakan. How do you handle that? Itu pembahasan yang baru aku bahas sama Maxine karena dia udah terekspos sama social media. Jadi we only follow atau kalau kita terpaksa nge-follow orang tapi it doesn't make us feel good kalau kita ngerasa kita nggak happy ngeliat feednya atau pasti kalau misalnya kita jadi ikutan nyinyir atau kita jadi kurang pede atau kita suka ngebanding-banding hidup kita sama mereka, mendingan di-mutein. Jadi banyak banget yang kita mutein, jadi yang muncul di muncul di feed kita adalah orang-orang yang menginspirasi kita become better atau make us happy. Kalau enggak ya kita filter aja. Kita nggak usah unfollow kalau misalnya takut nggak enak, tapi tinggal di mute aja. Oke, itu. Terima kasih banget Sigi atas waktunya ngobrol-ngobrol sama Femina. Senang banget dapat banyak sharing dari seorang Sigi Wimala. So it's proven olahraga bisa sangat membantu dan bagaimana juga cara Sigi membagi waktunya. Selalu ada waktu untuk semua. Because we are women, kita bisa melakukan semuanya dengan juggling tuh. Yes, we can do it. Oke, thank you banget Sigi atas waktunya. Sehat selalu. Bye. Bye. Nah, oke. Ya, sahabat Femina, tadi seru banget kan ngomong sama Sigi. Nah, pokoknya tuh memang kalau wanita itu masa kini ya, wanita masa kini tuh punya banyak sekali kegiatan dan mengurus diri. Pokoknya embrace it ya. Jangan lupa, pokoknya tadi ya kita harus mengurus diri, memanjakan diri, jangan lupa. Nah, usia bisa terus bertambah, tapi sebetulnya kesegaran wajah kita itu yang bisa kita jaga secara maksimal. Misalnya dengan mencoba Pond's Age Miracle. Nah, ini lihat, mau kasih lihat nih ya, ada facial treatment cleanser, ada juga ini Ultimate Youth Essence nih ya, Ultimate Youth Essence. Ada juga day cream SPF 18, PA++, dan juga night cream. Jangan lupa night cream, nggak boleh males ya. Double action serum dan blur and prime eye cream. Ini semuanya adalah satu rangkaian perawatan yang bisa menunda tanda penuaan dan juga melembabkan dan juga tentunya menyamarkan kerut-kerut halus dan flek di wajah kita. Pokoknya jangan lupa loh, semuanya ini kita harus jangan tunda-tunda lakukan perawatan untuk wajah kita. Bahkan sebetulnya perawatan anti-aging itu harus dimulai semuda usia 25 tahun, oke? Bukan 25 tahun lagi, it's okay. Better late than never ya. Nah, hari ini tadi kita sudah punya banyak banget pertanyaannya, maaf banget, tidak bisa semuanya Tria bacakan ke Sigi karena waktunya. Kita sudah punya 5 pemenang yang akan mendapatkan giveaway dari Pond. Nah, ya kita kan, kamu kan dikirim ke Pond Age Miracle. Yeay, selamat ya, dicoba ya. Jangan lupa nih kalau nyoba di tag ke Femina, @Femina Magazine di Instastory kamu. Nah, oke, selamat kepada pengumuman pemenang ya. Kepada Vera, thank you for watching. Vera Yusta 9, Ika Pradana, Ruang Rindang, Wira Awanti, dan Unai Sahabat. Ya, tadi semua pertanyaan sudah kita bacakan. Thank you banget. Pertanyaannya positif banget, keren banget ya. Sebagai penutup, jangan lupa kamu akan dihubungi oleh Femina melalui DM untuk mendapatkan alamat untuk dikirimkan hadiah dari Pond's Age Miracle. Okay. Sebagai penutup, Tria ingin membacakan quote dari Mother Wit, yaitu Diane Mary Charles tentang kekuatan perempuan. A woman is the full circle, within her is the power to create, nurture, and transform. Okay. Selamat Hari Ibu 22 Desember untuk semua wanita di Indonesia dari Femina. Terus berkarya dan gunakan multitalenta Anda sebaik-baiknya dalam peran dan tanggung jawab yang Anda sedang jalani saat ini. Selalu jalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, juga mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Oke, saya Tria Irun Agustina, jurnalis Femina, undur diri. Sampai jumpa.